Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk market capnya turun ya, di area 1,17%, 1,17 triliun ya teman-teman untuk kapitalisasi pasar secara globalnya. Nah untuk Bitcoin dominance ini masih naik teman-teman, saat ini sudah menyentuh level di area 50%. Oke, dan untuk Fear and Greed indeksnya ya jadi 57, berada di area netral gitu. Kemarin sempat di area 56 ya kalau nggak salah, dan saat ini sedikit ada kenaikan ya satu ya, ibarat kata kalau persentasi 1%. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi ada beberapa dari rekan-rekan semua yang bertanya, Bang, Bitcoin dominance itu gimana sih ya? Jadi Bitcoin dominance ini teman-teman ya, ini adalah dominasi daripada gimana ya cara jelasin, dominasi cryptocurrency selain Bitcoin gitulah ya, dominasi. Jadi kalau Bitcoin dominance ini masih tinggi, berarti orang-orang itu lebih cenderung mendominasi terhadap Bitcoin dulu, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi ya wajar saja kalau altcoin ini merasa tercekik karena belum ada dominasi ke altcoin gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi nih buat para teman-teman, tapi kita lihat price harganya untuk Bitcoin masih berada di area 30.100. Pergerakan daripada Bitcoin ini masih dikatakan cenderung stabil di area 30 sampai 31.000 ya kan, stabil teman-teman ya. Yang seperti saya bilang, ketika Bitcoin price ini stabil dan Bitcoin dominance ini naik teman-teman, maka yang terjadi altcoin ini pasti ya pergerakannya nggak akan bisa naik kenceng gitu teman-teman ya, bisa dikatakan bakal dump juga gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin ini cukup menarik juga ya buat para pemain kripto ya kalau kita bahas. Nah, jadi 71.000 Bitcoin teman-teman dibeli oleh Bitcoin Whales dalam gerakan akumulasi terbaru. Oke. Jadi kan sempat saya bilang ya bahwasanya tahun 2023 ini sebenarnya buat teman-teman yang mungkin bullish terhadap kripto, yang mungkin yakin terhadap kripto gitu ya. Jadi tetap dior ya, tetap do your own research, karena semua keputusan terletak di kalian ya, di teman-teman semua ya, tetap dior. Nah, saya pernah bilang di tahun 2023 ini adalah tahun dimana paling pas sebenarnya buat melakukan akumulasi teman-teman ya. Sebenarnya ini momentum yang enak gitu untuk akumulasi. Kenapa? Karena memang tahun 2023 ini adalah tahun terakhir sebelum memasuki masa halving ya. Halvingnya kapan? Halving di tahun 2024. Akan terjadi kenaikan sangat gila-gilaan biasanya setahun setelah halving. Tapi ketika masuk masa halving itu pasti sudah ada masuk masa bull run gitu teman-teman ya. Jadi price harga itu sudah mengalami lonjakan, sudah mengalami kenaikan. Nah, jadi di tahun 2024 sebenarnya itu adalah tahun dimana kita bisa taking profit ya, taking profit secara bertahap ya, seperti itu. Misal kita punya 100 koin A ya kan, 100 koin A. Kita di tahun 2024 itu harganya udah mulai stabil, udah mulai ada price kenaikan. Nah, di situ kita bisa ambil dulu 5% ya kan. Nanti naik lagi, ambil lagi 5% sampai tahun 2025 ya. Tahun 2025 kita bisa gitu ya jual. Kita bisa jual taking profit. Nah, setelah tahun 2025 biasanya di situ akan ada yang namanya crypto winter kembali teman-teman, di mana semua harga akan mengalami downtrend semua kayak terjadi ya kan. Tahun 2021 kenaikan cukup signifikan, tahun 2022 downtrend yang cukup menakjubkan kan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fase-fase kita kalau tahu ya itu enak. Nah, jadi di sini kalau kita lihat 71.000 Bitcoin ya ditambahkan dengan alamat yang menyimpan 10 hingga 10.000 Bitcoin ya. Jadi orang-orang yang menyimpan 10 hingga 10.000 Bitcoin ini cenderung malah melakukan akumulasi terus-menerus gitu teman-teman ya. Mantap jiwa.
Dan di sini menurut perusahaan analitik on-chain sentimen ya, hiu dan paus Bitcoin mengumpulkan 71.000 Bitcoin lebih banyak dalam 3 minggu terakhir. Nah, jadi dalam 3 minggu terakhir ini berarti kan Bitcoin sempat turun di bawah level 30.000 ya kan ya. Jadi para pemain hiu dan paus ya, kalau pemain ikan teri, ikan cupang mungkin kekurangan modal juga kan untuk nyerok Bitcoin. Nah, jadi saran dari saya teman-teman ya, ketika hiu paus ini menyerok Bitcoin lebih banyak dalam 3 minggu terakhir menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Oke, mereka percaya nih bahwasanya Bitcoin bakal bullish, bakal nyentuh di all time high-nya yang lama, bahkan membuat new all time high lagi gitu ya. Mereka bullish terhadap hal tersebut. Nah, buat pemain retail kita bisa ya, kalau kita mau beli semisal kita punya $100, kita mau beli Bitcoin dapat berapa sih? 0,00 sekian kan ya kan. Nah, jadi saran dari saya memang kita kalau di dunia cryptocurrency harus ya, bukan harus sih, kalau menurut saya pribadi wajib punya juga terhadap Bitcoin, cuman tergantung dana kita juga sebenarnya. Oke, ketika dana kita sedikit dan kita nggak mampu gitu untuk membeli sejumlah Bitcoin, mungkin di area 0,01 Bitcoin ya kan, 0,02 atau 0,05 gitu ya, kita belum mampu di situ, kita bisa beli di altcoin lainnya. Karena apa? Ketika halving ya, otomatis yang akan terkena imbasnya pertama kali Bitcoin, yang akan mengalami lonjakan harga secara volatile nanti Bitcoin. Tapi itu semua nanti akan narik terhadap altcoin. Tentunya kita juga harus pinter-pinter dalam memilih altcoin teman-teman ya. Kalian bisa memilih 100 besar, 10 besar ya, atau 150 besar. Tapi saran dari saya sih ya, sekiranya kalian juga harus dior ya, belum tentu koin-koin yang di area 200 besar itu jelek, enggak ya. Kalian bisa dior, kalian bisa riset sendiri, kalian bisa menyimpulkan sendiri itu teman-teman ya. Setidaknya ini nanti juga akan menyeret altcoin lainnya gitu ya kan. Nah, per sentimen 71.000 Bitcoin ini teman-teman ditambahkan oleh alamat yang menyimpan 10 hingga 10.000 Bitcoin, dimana meskipun aksi harga membosankan dengan Bitcoin yang cenderung pergerakannya sama gitu di area 31.000 belum mampu naik lebih tinggi lagi ya kan. Cuman di sini para paus dan ikan hiu teman-teman ya menunjukkan tanda-tanda melambat bahwa dengan harga mulai membosankan dalam kisaran 30.000 hingga 31.000 US dollar sejak 17 Juni 10 hingga 10.000 alamat Bitcoin telah mengumpulkan 71.000 Bitcoin ya, lebih banyak. Nah, setelah dengan 2,15 miliar tweet sentimen, dimana kalau kita lihat dari sentimen ini teman-teman, dia nge-tweet nih bahwasanya terjadi akumulasi cukup lumayan besar ya. Besar ini 71.000 Bitcoin teman-teman diakumulasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, data Glassnode juga memperkuat fakta ini. Perusahaan analitik on-chain Glassnode mengamati bahwa setelah pengumuman permintaan BlackRock Bitcoin ETF pada 15 Juni, pangsa pasokan Bitcoin yang dimiliki atau diperdagangkan oleh entitas Amerika Serikat telah mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menandai titik belok potensi dalam dominasi pasokan jika tren dipertahankan. Nah, Bitcoin naik ke tertinggi baru yaitu di area 31.500 dalam seminggu terakhir. Nah, jadi di sini teman-teman ya, sebenarnya ini juga momentum yang bagus di mana memang entitas-entitas besar kayak BlackRock, Fidelity dan masih banyak entitas lainnya ya yang mengajukan Bitcoin ETF. Oke. Bitcoin ETF ini nanti apakah akan berdampak ke altcoin? Tidak, yang akan berdampak kemana? Ke Bitcoin. Nah, ketika price Bitcoin ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan para pemain ini udah menganggap, oh Bitcoin udah terlalu tinggi nih, kita waktunya beli ke altcoin. Nah, itu nanti yang akan terkena dampaknya ya. Jadi untuk awal-awal altcoin nggak akan kena dampaknya dengan adanya Bitcoin ETF kalau sudah di-approve. Yang akan terkena imbasnya ya Bitcoin. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika price harga daripada Bitcoin ini sudah tinggi teman-teman ya, maka altcoin ini akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri. Itu dia akan naik ya. Karena apa? Ini sudah mau masa-masa memasuki halving ya. Ini sudah pertengahan tahun 2023 loh ya. Udah pertengahan tahun dan mungkin di tahun 2024 itu nanti teman-teman halving Bitcoin kan terjadi ya. Bukan mungkin, memang halving Bitcoin di tahun 2024
Bull run besar-besaran akan terjadi tahun 2025, biasanya setahun setelah halvingan seperti itu. Oke. Jadi di sini udah mulai banyak entitas-entitas besar yang melirik cryptocurrency, di mana BlackRock mengatakan yang kemarin kita bahas lah ya. Intinya seperti itu, BlackRock fidelity bullish terhadap kripto, terutama Bitcoin, dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap altcoin ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.